Halo, selamat malam umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal. Malam ini saya mau review motor yang udah lama nggak tayang di YouTube ya. Sebenarnya banyak adik-adiknya lowrider yang lagi kita proses. Ada sih sebenarnya harusnya malam ini kita review langsung dua lowrider. Yang satunya cakep banget warnanya, klasik banget. Ntar deh kita bikinin video sendiri aja. Sebenarnya pengennya kemarin langsung kita riding pakai dua lowrider, atau ada antrian itu 5 kalau nggak salah lowrider ya. Pengennya kelar barengan, atau yang ini ditunda pengiriman, tapi kayaknya nggak mungkin ya karena udah molor ini motor, harus segera dikirim. Jadi ya udah deh, ntar kita ridingnya sendirian atau ntar dicariin teman-teman motor yang lain ya dengan tipe yang lain gitu. Langsung aja kita bahas di sini. Ini motor hampir berapa ya, 70% custom total. Jadi di bagian motor itu yang kita pakai dari mesin dan tromol set. Cuman tromol setnya kita nggak pakai tromol bekas ya, kita mainnya spare partnya baru, variasinya semuanya baru. Jadi kenapa harga di Enggal Modified itu beda atau terbilang lebih mahal dikit? Sebenarnya mahal atau murah itu relatif cuy, tapi kalau jelek itu mutlak. Ya kan? Jadi karena memang kita pakainya semua spare part serba baru, kita nggak main parts dari komponen bekas bawaannya motor. Jadi yang bekas cuman di bagian mesin doang, itu pun udah kita rebuild total. Jadi udah kita pastikan untuk mesinnya dalam kondisi sehat, karena daleman, piston, packing set, seal, bearing dan sebagainya semua kita ganti. Bahkan dinamo starter, karburator, kalaupun memang minta diganti originalnya emang nggak mampu atau udah sedikit busuk, udah kita pastikan ganti baru cuy. Langsung aja, ini kenapa saya bilang 70% custom total. Jadi mulai dari frame, fork depan, stang, jok, sisi bar, tangki, filter udara, footstep, standar samping, knalpot, semuanya. Jadi itu memang bikin manual. Semoga aja tahun depan atau tahun depannya lagi kita udah ada alat CNC itu, jadi bisa, bukan CNC sih, kalau CNC tepatnya untuk bikin aluminium dan sebagainya mungkin ya, mungkin lebih tepatnya cutting laser yang udah set gitu. Jadi produksinya bisa makin cepet, HPP-nya lebih murah, dan bisa dijual massal. Karena banyak banget orang-orang yang mau pengen order knalpotnya doang, order bracket cakram, jok, dan tangki. Banyaklah semua partsnya, banyak orang yang pengen order sih. Jadi cuman kita lagi full order, jadi kemarin kita nggak ngelayanin untuk pembelian parts. Jadi sabar dulu buat teman-teman, semoga ke depan kita ada divisi partsnya ya. Lanjut lagi di lowridernya. Untuk frame-nya bisa diorder, karena kita juga ready stock ada beberapa varian untuk mesinnya. Mau pakai mesin laki, berdiri, mesin bebek, dan sejenisnya. Untuk frame-nya kita pakai pipa diameter 1 inci untuk bagian frame utamanya atau di bagian atasnya. Untuk bagian bawahnya kita pakai setengah dan 3/4 inci. Jadi sampai ke belakang dia itu nyambung, langsung di roll ya. Dan yang frame bagian bawah pun juga langsung di roll juga sampai ke depan, jadi nggak dipatah-patah. Kalau dipatah-patah itu bahaya banget ketika udah mulai korosi atau berkarat dan sebagainya, resikonya itu patah. Kalau nggak gitu lasnya kurang bagus atau kurang rapi, kita ngegrindanya terlalu over karena ngejar mulusnya, dan endingnya las yang nempel itu semakin tipis otomatis. Jadi itu beresiko banget bisa patah. Jadi untuk frame-nya total kita custom, dan udah kita pastikan kalau motor udah presisi untuk di bagian frame-nya. Lanjut di bagian fork depan kita juga custom. Untuk pipa di bagian forknya kita depan pakai setengah dan yang belakang 3/4 inci cuy. Jadi kelihatan ya bedanya dikit banget. Memang ya ini adiknya gitu. Terus tipe suspensinya cuy. Nih kita langsung pair custom ya, harus disesuaikan panjangnya, diameternya, lingkarnya, tebal besinya dan sebagainya. Jadi gimana sih model ngayunnya ini motor? Jadi
dia ketika kena hentakan dia itu turun nih cuy. Nah kelihatan ya teman-teman ya. Nih. Jadi untuk bagian peredam depannya itu kita kasih karet. Jadi kalau nggak dikasih karet, ntar ketika ngayun, baliknya dia terlalu konstan dan bunyi kasar. Seandainya nggak dikasih seal atau ring karet peredam seperti di depan ini. Jadi susah-susah gampang sih bikinnya. Kalau udah terbiasa mungkin gampang ya, tapi walaupun udah terbiasa kadang-kadang juga masih ada miss, kadang miring, kadang nggak sesuai dan sebagainya lah ya. Itulah keseruan di bengkel custom cuy. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Terus untuk bagian bawahnya langsung aja, ini modelnya kayak apa ya teman-teman, tahu nggak arm itu di bagian belakangnya itu ada bushingnya. Jadi ini bisa pakai bearing, bisa pakai bushing arm, bisa pakai bushing roches yang seperti bawaan dari KLX, motocross dan sebagainya. Kalau nggak gitu bushingnya pakai teflon dan sebagainya, tergantung teman-teman sukanya mau pakai yang gimana. Kalau saya sih pakai bushing karet dan sebagainya udah cukup banget, karena yang pasti ini motor nggak bakal dipakai sehari-hari karena udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kekurangan lowrider, tampilannya keren, tampilannya kece, pasti bakal diliatin banyak orang, tapi ketika dipakai jalan kalau bisa jangan sampai lepas setir, karena walaupun bisa stabil, ketika kalian oleng dia terlalu liar. Jadi nih, jadi di Angle Modified itu kita bahas juga ya kekurangan, dan lebih banyak kekurangannya aja yang kita bahas daripada kelebihannya. Kalau kelebihan teman-teman aja yang nilai sendiri. Jadi ini kelihatan nggak? Setir digoyang, frame gerak juga ya. Jadi center boom-nya, frame utamanya itu nih dia goyang. Kenapa saya bilang motor ini liar dan gampang oleng? Karena forknya itu kayak zaman dulu kalau saya kontes cantilever ya kalau nggak salah. Mungkin teman-teman yang lebih paham dari saya tulis aja di kolom komentar. Jadi dia nggak sejajar dengan homesteernya ini, itu yang bikin oleng. Walaupun homesteer ini dibikin lebih tegak, dibikin lebih lurus, itu nggak akan ngaruh karena posisi as rodanya nggak simetris dengan si homesteernya ini gitu. Jadi beresiko banget ketika dipakai ugal-ugalan. Walaupun saya sendiri kalau test ride ini motor sampai lari 80 bahkan kadang lebih, tapi ya udah kebiasaan bawa. Jadi balik lagi, saya udah ingetin kalau pakai motor ini sehari-hari jangan dipakai ugal-ugalan dulu ketika barang baru sampai. Jadi teman-teman harus sesuaikan dulu kebiasaannya gitu. Jadi biar lebih oke, lebih enak pakainya, udah nyaman, udah kebiasaan bawa, baru mau ugal-ugalan terserah lah ya gitu. Itu aja saran dari saya. Terus lanjut di stang otomatis custom. Posisinya nyaman banget, tegap. Jadi seandainya pakai motoran jauh, enak banget ini motor. Posisi kaki juga sedikit lurus. Jadi nggak yang nekuk gini, atau nggak model-model seperti footstep underbone atau spot. Ketika dipakai riding jauh capek gitu. Jadi ini posisinya nyaman banget juga. Gini. Dan bagian remnya depan belakang kita langsung di stang semua. Jadi pengereman kiri untuk bagian belakang, pengereman kanan untuk bagian di depannya. Oke, lanjut aja ke bawah lagi. Untuk velg kita pakai ukuran 160 ring 17, rodanya kita pakai ukuran 300 dengan merek Swallow Sprinter cuy. Nih, dan depan belakang ukuran bannya itu sama, cuman lebar velg belakangnya aja lebih dikit. Jadi kita yang belakang pakai ukuran 185 ring 17 juga. Jadi kalau kasat mata ya, terlihat ban depan belakang itu terlihat depannya lebih kecil dikit dibanding yang belakang. Itu karena dari lebar velgnya doang beda sedikit, dari 160 ke 185 gitu. Terus lanjut lagi, joknya kita daleman pakai matras. Seandainya teman-teman mau pesan yang lebih tebal, spons, model jahit, lebih nyesuaiin selera kalian juga bisa. Di bawahnya
Jok langsung ada tangki dengan pengisiannya di belakang ya cuy. Nih kapasitasnya kurang lebih 1,5 liter, udah cukup banget untuk pemakaian jarak 50 km. Jadi Honda Karisma ya 40 lah ya, 40 sampai 50 lah. Dan Honda Karisma ini terbilang motor bandel dan irit banget gitu. Jadi nggak usah khawatir ketika ngisi bensinnya cuman 1,5 liter aja gitu. Untuk tromol set kita pakai Supra 125 seperti biasa. Kaliper kita pakai original dari Honda Beat. Kaliper depannya kita taruh belakang. Jadi depan belakang sama kalipernya, cuman kita cat warna merah karena request dari ownernya. Untuk knalpot free flow seperti biasa, seperti model-modelnya mirip lah sama di Honda C70 dan motor-motor klasik lainnya. Terus gimana? Mau coba kita hidupin? Kita tes ride-nya mungkin besok ya, karena kalau malam jalanan rame banget, nggak asik dan gelap. Nah ini sih, untuk lampunya mungkin teman-teman kelihatan ya, lampunya terang banget, padahal di bengkel ini juga terang. Jadi seandainya mau riding malam, ini juga oke. Coba kita hidupin. Kayaknya kita ngejauh dikit ya, biar suaranya lebih masuk. Jadi suaranya ada ngebasnya tipis, nggak yang begitu terlalu berisik, sesuai banget untuk motor klasik. Jadi sebenarnya motor ini udah ada sedikit perbaikan atau perubahan dari prototipe kita yang pertama. Jadi kalau yang dulu, motor ini ketika diajak belok gini, nah ini gesernya atau geraknya itu over banget cuy. Nah akhirnya karena kita masih riset dan baru ketemu ukuran yang sesuai cuy. Jadi homesteernya saya minta ke tim untuk lebih lurus dan sudut kemiringan homesteer dan forknya disesuaikan lagi. Tadinya homesteer ini lebih miring. Kalau lebih miring otomatis dia bakal lebih ngebanting. Jadi ngebuang nggak enak. Nah kalau yang dulu teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau nggak salah warna apa ya dulu, merah ya, merah. Waktu saya putar balik di bengkel belakang di garasi saya buat belok gini, bawah itu langsung gini ngebuang tuh. Jadi pasti ini motor lebih stabil dan lebih enak dipakainya daripada prototipe yang pertama gitu. Tapi memang nggak disarankan pemakaiannya untuk ugal-ugalan atau kecepatan tinggi ya, karena belakang kita rigid tanpa suspensi, jadi beresiko banget ketika ada lubang sakit di pinggang cuy. Kayak kemarin saya di Ijen, kameramennya ketawa aja, dia naik Honda Beat ya kan, enak banget mereka. Yang saya, Yus sama si kucing Roni, kita pakai chopper rigid semua. Jos lah pokoknya. Buat teman-teman yang penasaran video reading kita, camping kita, bisa langsung cek channel kita Ride and Camp. Oke, cek aja. Jangan lupa subrek. Oke, saya rasa review kali ini udah cukup. Udah jelas penjelasannya dan motor ini terbilang simpel, jadi nggak perlu saya dijelasin. Pertama udah pernah saya jelaskan, tapi waktu itu mesinnya Astra Grand ya. Pasti tarikannya lebih sedap ini banget. Ini enak banget ini. Hidupnya tadi udah oke dan besok bakal langsung kita tes ride sore-sore gitu. Cari apa ya enaknya ya? Cari cireng atau cari tempat ngopi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share, terima kasih banyak. Semoga video-video dari Rental Modified bermanfaat buat teman-teman semua, dan selamat malam umat manusia.